Athena Wakusuma, DNPM 220172. Di sini saya akan melakukan pengkajian tingkat berduka dengan pasien untuk Nyonya M. Saya telah membaca buku medis pasien, saya telah menyiapkan alat, saya telah mencuci tangan. Izinkan saya untuk bertemu pasien. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Sus. Di sini saya datang bersama teman saya. Kebetulan teman saya ini habis meninggal sama pacarnya. Nah, dia ini kurang bersosialisasi, suruh makan nggak mau, suruh keluar kamar nggak mau, jadi mengurung di dalam kamar aja. Nah, kemarin tuh kebetulan temennya datang ke rumah untuk mengasih support gitu, tapi anaknya tuh tetap nggak mau keluar, jadi masih mengurung dan sekarang ini berdampak dengan proses pembelajarannya di kampus ini. Jadi gimana ya solusinya? Baik, kan saya perawat Atin yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan pengkajian yaitu tingkat berduka Mbak siapa? Mbak Nirma ya, supaya tujuannya untuk mengetahui bahwa tingkat berduka Mbak Nirma itu seberapa. Dan sebelumnya saya turut berduka cita ya atas meninggal pacarnya Mbak Nirma. Ini saya akan melakukan pengkajian dan ada pertanyaan, apakah Mbak Nirma bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya apakah ada yang menanyakan? Sebelumnya saya telah menjaga privasi Mbak Nirma ya untuk kerahasiaan jawaban ini. Untuk selanjutnya langsung saja untuk memulai pertanyaan ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa merindukan dan mendambakan pacar Anda? Hampir tidak pernah atau kurang dari sekali dalam sebulan, jarang atau 2-6 kali dalam sebulan, terkadang atau lebih dari 7 kali dalam sebulan tetapi tidak setiap hari, atau setiap hari dan beberapa kali sehari. Setiap hari. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir apakah kerinduan itu membebani Anda atau mengganggu rutinitas harian Anda? Ya atau tidak? Iya. Untuk selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda dapat menerima kematian? Untuk jawabannya, tidak ada kesulitan menerima kematian, sedikit kesulitan menerima kematian, beberapa rasa sulit menerima kematian, kesulitan menerima kematian, sangat kesulitan menerima kematian. Kesulitan menerima kematian. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Tidak ada kesulitan mempercayai orang lain, sedikit kesulitan mempercayai orang lain, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain, kesulitan mempercayai orang lain, sangat kesulitan mempercayai orang lain. Kesulitan mempercayai orang lain. Dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasa pahit atas kematian pacar Anda? Tidak ada rasa pahit, sedikit rasa pahit hanya beberapa, rasa pahit yang nyata. Rasa pahit yang nyata. Selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai. Terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Anda? Untuk jawabannya, berubah move on tidak akan sulit, berubah move on akan sedikit sulit, berubah move on akan agak sulit, berubah move on akan sangat sulit, berubah move on akan sangat ekstrim sulit. Berubah move on akan sangat sulit. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Tidak ada rasa hampa, sedikit rasa hampa, ada rasa hampa yang jelas, ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa yang jelas. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa kosong dan tidak berarti tanpa pacar Anda? Tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti, beberapa rasa kosong yang jelas, rasa kosong yang ekstrim. Rasa kosong yang jelas.
Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa pacar Anda? Tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa gelisah atau mudah terkejut? Tidak ada perasaan, sedikit perasaan merasa gelisah, beberapa perasaan merasa gelisah yang jelas, rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang jelas. Baik. Apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya membuat Anda sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya, ya atau tidak? Ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah salah satu dari gejala di atas, termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria B, berlangsung setidaknya selama 6 bulan, ya atau tidak? Ya. Baik, untuk pertanyaan ini sudah selesai. Dan Mbak Nima sudah menjawab dengan benar ya mengikuti instruksi saya. Sebelumnya saya hitung terlebih dahulu untuk tingkat berduka Mbak Nima. Baik, untuk tingkat berduka Mbak Nima yaitu berduka yang sangat rumit. Untuk Mbak Nima tetap semangat dan jangan putus asa. Sedikit-sedikit Mbak Nima akan mencoba untuk melupakan dan dibuat untuk sesenang mungkin atau bisa temannya untuk menghibur Mbak Nima atau mengajak dengan bermain atau nongkrong di mana untuk kuliah bisa tetap semangat dan bisa menyelesaikan. Baik, untuk pengkajian ini sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, sudah mengikuti instruksi saya dengan benar. Kalau begitu, sebelumnya kalau Mbak Nima nanti masih mengalami berduka yang sangat-sangat rumit, nanti Mbak Nina bisa kembali lagi. Baik, sudah. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Mari. Duka kepada Nyonya N dengan hasil pasien mengalami berduka yang sangat rumit. Saya telah memberi motivasi kepada pasien. Saya telah membereskan alat. Saya telah mendokumentasi tanda tangan nama terang. Terima kasih.